Ada kuasa yang memperhamba kita. Dunia, iblis, dan diri kita sendiri atau nafsu yang ada dalam diri sendiri. Dan 3 lagi hal yang dapat melepaskan kita. Yang memerdekakan kita adalah kita akan dihidupkan, dibangkitkan, dan didudukkan bersama dengan Kristus. Ya, ada 3 yang memperhamba kita, 3 yang melepaskan kita. 3 kata kerja yang melepaskan kita, yaitu kita dihidupkan, dibangkitkan, dan didudukkan oleh Kristus, bersama dengan Kristus. Jadi baik John Wesley, Martin Luther telah menemukan bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Segala keinginan hati kita adalah keinginan yang hanya membuahkan dosa. Segala pemikiran-pemikiran kita itu dosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus 2 ini memberikan kontras. Sebelum kita mengenal Kristus, atau dahulu dikatakan, dahulu versus sekarang. Apa yang terjadi dari dahulu? Dahulu kita sudah mati dan harus dimurkai. Efesus 2 ayat 1 dan 3 katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu itu dengan kata lain orang-orang yang harus dimurkai. Kita semua sudah mati dalam dosa. Ini bukan secara literal tapi simbolik ya. Secara metaforikal kita semua itu telah mati oleh sebab keberdosaan kita. Dan ujung-ujungnya memang kematian kekal. Upah dosa itu harus menjadi bagian kita. Harus dimurkai. Harus menerima penghukuman oleh sebab dosa-dosa kita itu dahulunya. Tapi sekarang kita yang tadinya sudah mati dihidupkan. Kita yang tadinya harus dimurkai diselamatkan. Tidak mendapatkan murka tersebut, dibebaskan, dihidupkan dan dibebaskan dari yang sudah mati dan harus dimurkai. Efesus 2 ayat 4 sampai 5 katakan, tetapi Allah. Aduh itu dia ya. Tetapi Allah, bukan tetapi karena saya ini sudah sering berkhotbah, karena saya sudah buat ini dan itu, bukan, tetapi Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Efesus 2 ayat 4 katakan, dan ayat 5 kemudian katakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kita yang sudah mati, sekarang dihidupkan. Kita yang harus dimurkai, sekarang kita dibebaskan. Kita diselamatkan. Tidak memiliki murka itu kembali. Jadi itu ada kontras dalam Efesus 2, dahulu dan sekarang. Lalu berikutnya, ada kontras berikutnya adalah kita dulu memiliki kuasa yang memperhamba kita. Kita menjadi hamba dari satu kuasa. Lalu kemudian Efesus 2 bicara tentang kuasa yang melepaskan kita dari perhambaan. Mari kita lihat, kuasa yang memperhamba kita itu ada 3. Ada 3 kuasa yang memperhamba kita. Yang pertama adalah dunia. Yang kedua adalah iblis, roh-roh iblis. Dan yang ketiga adalah diri kita sendiri. Dunia, devil, and diri kita sendiri. Dengan kata lain ya, nafsu dari dalam diri kita sendiri. Efesus 2 ayat 2 dan 3 katakan, karena hidup di dalamnya, karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dunia pertama ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis masuk, dunia dengan ajaran-ajaran, tapi juga iblis masuk. Lalu bukan itu saja, yang ketiga itu ada. Apa itu ya? Sebenarnya, dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi ada tiga kuasa yang memperhamba kita. Dunia ini, iblis, dan diri kita sendiri. Tapi apa ya? Inilah ya. Inilah dunia ini memperhamba. Oh, tapi kok enak pendeta? Itu sepertinya kalau bukannya kita diperhamba kalau kita menuruti kehendak Tuhan itu kan aduh membebani pendeta. Kita nggak bebas untuk makan ini, kita nggak bebas untuk bekerja pada hari Sabat, kita banyak pelanggarannya pendeta. Banyak larangannya itu pendeta. Ya mungkin ada yang pikir seperti itu ya. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa segala firman Tuhan atau kehendak-kehendak Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu adalah hukuman ya. Kita seperti hukuman. Jadi hukum-hukum Tuhan atau kehendak-kehendak Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu bagaikan hukuman, ya, bagaikan hukuman, ya. Tapi inilah ya, kita sudah pernah mempelajari hal tersebut, ya. Pada saat kita memikirkan bahwa ataupun memiliki satu ide bahwa hukum Tuhan itu adalah hukuman. Maka yang kita lakukan pada saat kita melanggar hukum Tuhan yang hukuman itu kita bebas. Mungkin kita pikir seperti begitu. Tetapi kenyataannya tidak demikian.
Hukum Tuhan itu justru yang membebaskan. Umat-umat Israel itu pada saat mereka menerima hukum Tuhan itu, mereka sudah dibebaskan dari perhambaan di Mesir. Dan untuk menjaga mereka, supaya mereka jangan berada dalam situasi dan kondisi perhambaan, diberikanlah apa? Rancangan Tuhan yang untuk terus memerdekakan mereka. Tapi setan kan tukang putar balik ya. Setan putar semuanya. Apa yang Tuhan firmankan, dia putar. Ya, dia putar. Seperti kita sudah sering bahas gitu ya. Di dalam Taman Eden dia katakan apa? Firman Tuhan semua pohon boleh kecuali ini. Tapi setan bilang semua pohon tidak boleh kecuali ini yang boleh. Itulah setan. Dan ayat ini 2 Petrus 2 ayat 19 ini berbicara tentang guru-guru palsu. Guru-guru palsu di gereja. Tetapi kita lihat bagaimana guru-guru palsu itu menawarkan sesuatu yang seakan-akan memerdekakan. Itu seperti dunia, seperti iblis, dan seperti diri kita yang menawarkan kepada diri kita sendiri, atau dunia yang menawarkan kepada kita, atau iblis yang menawarkan kepada kita supaya kita dimerdekakan. Tapi sesungguhnya pada saat kita menerima tawaran dunia, menerima tawaran iblis, memenuhi keinginan daging kita, kita justru diperhamba. Seperti 2 Petrus 2:19 bicara tentang guru-guru palsu. Mereka menjanjikan kemerdekaan. Wah, nggak ada lagi hukum. Hukum Tuhan itu hukuman. Bebas, lakukan apa saja. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Kalau kita dikalahkan oleh keinginan dunia, kita dikalahkan oleh tawaran setan, kita dikalahkan oleh keinginan-keinginan diri kita sendiri, maka kita menjadi hamba. Ya, kita menjadi hamba, bukan dimerdekakan. Mari kita menjadi hamba Kristus. Rasul Paulus berbicara tentang dirinya menjadi hamba Kristus dan kita semua ya. Jadi poinnya adalah pada saat kita berada sebagai hamba Kristus atau orang-orang yang berada di bawah Kristus, maka disitulah kebebasan yang sesungguhnya. Disitulah kebebasan yang sesungguhnya ya. Jadi banyak yang berpikir kita melanggar hukum, aduh itu kebebasan. Ya. Tapi coba kita lihat. Orang dunia saja sudah tahu. Hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, ya, kecanduan-kecanduan yang dunia tawarkan itu sifatnya itu sementara. Terus terang saja, ya. Ini Time Magazine bicara tentang kenapa orang sampai menjadi addicted. Ya, ada dopamin. Ya, pada saat kita kecanduan demi kecanduan yang kita, apa saja kecanduan kita, entah itu minuman keras, obat-obat terlarang, seks, pornografi dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan apa? Dopamin. Ada dopamin dalam otak kita yang memberikan kepuasan sementara. Kita apa? Ada high-nya kita, ya. Kita jadi ada hal yang membawa kita seakan-akan terbang melayang-layang. Tapi dopamin itu habis ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kerinduan untuk dapat kembali. Sehingga itulah menyebabkan orang ambil lagi supaya high lagi, supaya dia terbang lagi, naik lagi, dia ambil lagi obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya orang addicted. Kenapa? Karena apa yang terjadi, dopamin itu memberikan kepuasan sementara. Tapi kita berada terus di bawah perhambaan daripada minuman keras itu, daripada kecanduan-kecanduan lainnya, termasuk apa? Kecanduan internet dan lain sebagainya, itu memberikan kepuasan sementara. Tapi orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan seperti Musa menyadari bahwa itu adalah sementara. Ibrani 11 ayat 24 sampai 25 bicara tentang Musa, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada apa? Ini poin penting yang terakhir ini. Daripada untuk apa? Sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Alkitab sudah berbicara bahwa dosa itu kesenangannya ada. Alkitab tidak bilang nggak ada. Ya, Alkitab nggak bilang. Ya, jadi segala kecanduan-kecanduan kita itu ada kesenangannya. Tapi sementara. Ya. Sementara. Jadi itulah ya. Pada saat kita berpikir bahwa kita akan, pada saat kita melanggar hukum Tuhan, waduh kita bebas berhubungan seks dan lain sebagainya. Itu kesenangannya sementara, saudara. Kita diperhamba oleh dosa, bukan kita bebas. Kita diperhamba oleh bebas. Jadi ada kuasa yang memperhamba kita. Dunia, iblis, dan diri kita sendiri atau nafsu yang ada dalam diri sendiri. Dan 3 lagi hal yang dapat melepaskan kita. Yang memerdekakan kita adalah kita akan dihidupkan, dibangkitkan, dan didudukkan bersama dengan Kristus. Ya, ada 3 yang memperhamba kita, 3 yang melepaskan kita. 3 kata kerja yang melepaskan kita, yaitu kita dihidupkan, dibangkitkan, dan didudukkan oleh Kristus, bersama dengan Kristus. Efesus 2 ayat 5 sampai 6.
Allah yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah, kata kerja yang kedua apa? Ia telah membangkitkan kita. Dia akan membangkitkan kita. Jadi kita telah dihidupkan, dibangkitkan, dan kata kerja yang ketiga apa? Dan dalam Kristus ia telah membangkitkan kita dan juga memberikan tempat. Ini kata kerja yang ketiga dari kedua ayat ini. Memberikan tempat atau kita didudukkan bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kemerdekaan kita itu ada di dalam Kristus, ya. Kemerdekaan itu ada di dalam Kristus. Kalau kita menerima Yesus Kristus, kita menerima kemerdekaan. Oh, mungkin seringkali kita mungkin jatuh bangun, ya. Kita ada kalanya kita jatuh lagi, ya. Tapi selagi kita mau datang kepada Kristus untuk minta pengampunan, maka apa dikatakan? Dia akan memberikan kemerdekaan tersebut. Galatia 5:1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang telah merdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Bukan dosa, bukan kesenangan dosa kita dimerdekakan. Sementara, ya, merdeka dari istri, kita berzina, kita berselingkuh, dan lain sebagainya. Sementara, saudara. Sementara semua itu, ya. Tapi Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi diperkenakan perhambaan. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita sudah dibebaskan, kita menerima Yesus. Dan kita jatuh. Ya, jangan terus-terus jatuh, ya. Minta ampun kepada Tuhan. Ya, minta ampun. Ya. Kenapa? Karena seperti kita sudah pelajari tadi malam, keselamatan itu bukan untuk apa? One saved, always saved. Sekali selamat, tidak pernah akan lagi apa? Tidak diselamatkan. Kita bisa tetap memilih, bahkan setelah kita menerima Kristus, kita tetap bisa memilih untuk apa? Diperhamba kembali. Itulah sebabnya firman Tuhan ini katakan, jangan mau dikenakan lagi perhambaan. Ya. Jangan mau lagi. Artinya kalau kita sudah dimerdekakan, sudah dapat menerima Yesus Kristus, menerima kasih karunia-Nya, berada terus dalam kemerdekaan bersama Kristus. Kalau kita jatuh, minta ampun, minta maaf. Dan jangan sampai kita bilang, aduh udahlah, saya udah berdosa sekali pendeta, saya sudah begitu hebat dosa saya, ya, saya sudah begitu hebat dosa saya nggak mungkin lagi untuk bangkit lagi. Jangan pernah bilang seperti itu. Itu bukan suara Tuhan, itu suara setan, ya, itu bukan suara Tuhan. Jadi inti pekabaran Efesus 2, dari kita sudah dua kontras. Mari kita lihat sekarang inti pekabarannya adalah bahwa kita itu sudah mati. Kita sudah mati, namun Allah penuh belas kasih yang penuh, everlasting. Dia punya belas kasih. Kasih Allah itu everlasting. Kita sudah pernah pelajari itu. Tidak pernah berhenti, ya, kalau kita mau datang kembali. Kasih Allah itu penuh belas kasihan dan telah menghidupkan kita. Dan dengan demikian telah menyelamatkan kita. Efesus 2:5 kita baca kembali. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu apa? Kamu diselamatkan. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuan menghidupkan kita supaya dia dapat menunjukkan kasih karunia-Nya. Setan telah terus tuduh Allah kita itu sebelum Yesus mati di kayu salib, banyak di alam semesta ini banyak masih pikir-pikir Allah itu betul-betul punya kasih karunia atau diktator, ya. Apa dia itu Allah yang diktator? Setan kok bilang kok di Allah itu diktator? Setan itu kan Lucifer itu kan malaikat yang utama di surga. Kok mungkin setan tuh tahu rahasia Allah, makanya dia bilang Allah itu diktator, nggak punya kasih karunia. Tapi pada saat, ya, Yesus datang ke dunia ini, anak Allah mati di kayu salib. Seluruh alam semesta kemudian melihat, waduh, Allah kita bukan diktator, Allah kita penuh kasih karunia. Itulah sebabnya dia menghidupkan kita. Kehendak Tuhan, dia menghidupkan kita agar supaya kasih karunia Allah itu dapat apa? Ditunjukkan untuk melawan segala yang setan bisikkan, katakan di seluruh alam semesta dan juga kepada kita bahwa Allah itu kejam, Allah itu diktator, Allah itu di mana kasih? Kenapa kita ada keluarga yang meninggal, ada ini begini, kenapa kita malang dalam kehidupan kita? Itu semua bisikan setan, ya, yang menyatakan Allah itu bukan kasih. Firman Tuhan jelas, Allah itu kasih. Itulah dia menunjukkan kasih karunia-Nya. Inti pekabaran Efesus, ya. Oleh sebab, dan ayat 8 ini intinya, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Keselamatan kita, kasih karunia kita itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Apa fungsi, apa tugas kita? Kita bukan menyelamatkan diri kita, tapi kita menerima tawaran kasih karunia Allah. Kita percaya karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini,
sehingga diberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya, Allah tawarkan tangan keselamatannya. Mau nggak kita percaya untuk menjangkau tangan tersebut? Itu saja tugas kita. Yang percaya yang selamat. Ya. Tapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang bermegah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau Anda lihat, ayat ini, Efesus 2 ayat 8, saya itu titik saya sudah cukup. Tapi kenapa harus diulang kembali? Ya? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Di ayat 8 sudah ditulis. Itu bukan hasil usahamu. Tapi ayat 9 diulang lagi. Itu bukan hasil pekerjaanmu atau usahamu. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Kenapa harus diulang? Ya. Pengulangan di ayat ke-9 ini sepertinya itu berlebihan. Ya. Tapi itu dibuat agar supaya saudara dan saya, kita tidak pernah melupakannya. Tidak pernah melupa. Itu bahkan pengulangan dari Efesus 2 ayat 5. Di bagian parentesis, bagian akhir Efesus 2 ayat 5 juga ditulis itu. Oleh kasih karunia, kamu apa? Diselamatkan. Diulang-ulang terus, bukan hanya di dalam kitab Efesus. Galatia 2 ayat 16. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Ya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Kita semua tidak ada kebenaran kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Anda bisa baca ini Galatia 2 ayat 16. Diulangi juga dalam Roma 3 ayat 20. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh karena kehebatannya, kemampuannya, karena sumbangannya ini, karena perbuatannya ini dan itu. Oh, dia pasti diselamatkan. Agama-agama di dunia ini mungkin bikin seperti itu. Kita bawa sesajen kepada Allah kita, kepada ilah-ilah atau dewa-dewa mereka atau Allah-Allah mereka. Ya, kita harus ada apa? Bawa korban dan lain sebagainya. Sudah, kita tidak perlu. Kita tidak perlu membawa sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Loh, Tuhan kita itu kaya, dia pemilik segala sesuatu. Dia nggak perlu disogok dengan ini dan itu. Ya. Jadi kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Itu ya. Oleh sebab kasih karunia kamu telah diselamatkan. Kenapa kalau saya bisa membawakan sesuatu untuk dapat keselamatan bagi saya? Kalau saya kaya, saya bisa. Saya lebih dong Tuhan. Ini yang saya bawakan ini lebih dari orang lain. Ya, perbuatan saya ini lebih seperti orang Farisi yang berkata, saya buat perpuluhan kepada setiap rempah-rempah saja pun saya buat perpuluhan. Dia bisa bermegah dengan apa? Perbuatannya. Itulah sebabnya itu bukan hasil pekerjaanmu. Efesus 2:8 katakan, kasih karunia keselamatan itu kasih karunia Allah, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Diulangi di mana saja ini. Roma 3:27. Jika demikian, setelah bicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang kita terima dengan iman, kitab Roma kemudian ayat 27 simpulkan apa? Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Nggak ada yang bisa bermegah untuk keselamatan kita semua. Kenapa? Karena itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Kalau ada orang di dunia ini mungkin yang paling apa ya, yang di Alkitab, yang di Alkitab dikatakan orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa kira-kira ya? Rasul Paulus ya mungkin, Abraham, bapak orang percaya mungkin. Tapi firman Tuhan mencatat dalam Kisah 13 ayat 22, Daud, orang yang paling dekat di hati Allah, a man after God's own heart. Bahasa orang yang berkenan di hatiku, bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggris, a man after my own heart. Orang yang di samping hatiku. Jadi di sebelah kanan hati Allah itu Daud, bukannya Abraham atau siapa. Yang paling dekat itu di hati Allah itu siapa? Itu Daud. Tapi coba kita lihat, apakah Daud itu, dia nggak pernah berdosa, dia pendeta ya, hebat sekali dia nggak pernah berdosa, dia nggak pernah buat kesalahan, ya. Makanya hati dan karena perbuatan yang hebat dia itu berkenan. Ya. Dia berkenan karena dia bunuh Goliat, ya. Dia bunuh Goliat, lalu dia bikin ini, itu dan lain sebagainya. Apa karena itu dia berkenan di hati Allah? Apa dia nggak ada dosanya, saudara? Apa Daud nggak ada dosanya? Kita tahu, saya nggak usah jelaskan lagi. Bagaimana dosanya itu begitu besar. Dia mengingini istri orang lain, langgar hukum ke-10. Dia siapa yang anak daripada sahabat panglima perangnya sendiri itu, Batsheba itu. Siapa lagi? Suami daripada Batsheba itu adalah bodyguard-nya. Ya, adalah bodyguard-nya sendiri. Orang yang selalu bersama-sama dengan Daud pada saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Jadi saya bisa membayangkan pada saat Batsheba dengan Uria menikah. Uria itu kan bukan orang Israel. Jadi nggak ada orang tuanya. Saya percaya mungkin Daud itulah yang mewakili keluarga mempelai laki-laki.
Dia adalah, boleh dikatakan seperti ayah angkat. Saya bisa bayangkan aja, tidak tulis di Alkitab. Saya bisa bayangkan Uria itu diangkat anak oleh Daud. Orang kepercayaan Daud. Ya, kita sudah pernah pelajari hal ini. Kita sudah baca ayat-ayatnya, kedekatan antara Daud dan Uria tersebut. Tapi tega dia. Begitu tega, mengingini istri daripada apa? Daripada anak, boleh dikatakan anak angkatnya sendiri ya. Padahal dia sudah banyak istrinya, Tapi begitulah, pada saat dia melihat dari soto istananya melihat, setelah bangun sore kabur mati dengan ya, dan lain sebagainya telah terjadi. Dia bukan hanya mengingini istri orang lain, dia kemudian berdusta, dia kemudian bersinah, dia kemudian membunuh Uria sendiri. Ya. Lalu kemudian kalau demikian? Apa yang menyebabkan dia berkenan di hati Allah? Dia berkenan di hati Allah bukan karena dia berdosanya, bukan karena dia kehebatannya membunuh Goliat ini dan itu, tapi karena dia berbalik kepada Tuhan. Ya. Salah satu hal yang membuat dia berkenan di hati Allah, Allah berkenan kepada orang-orang yang mengakui dosa mereka, yang mengakui ketidakmampuan mereka untuk menghapuskan dosa mereka. Orang-orang yang melihat dosa mereka bukannya melihat dosa orang lain. Dan ini yang dimiliki oleh Daud. Dia melihat bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia hanya bisa bergantung kepada Allah. Kepada Allah yang akan mengangkat dia. Dan Allah berkenan kepada orang-orang seperti Daud. Berkenan kepada orang seperti saudara dan saya yang sudah melakukan pelanggaran yang besar sekalipun. Besar, mungkin Anda pikir, oh Tuhan, saya sudah merusakkan keluarga orang lain. Saya sudah merusakkan keluarga saya sendiri. Ya, adakah pengampunan yang dapat saya peroleh? Datang kepada Tuhan, ya, minta pengampunan seperti Daud. Dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 4 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu, kasih karuniamu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosa. Hapuskanlah pelanggaranku menurut perbuatan-perbuatanku yang sudah membunuh Goliat, Tuhan. Aku sudah membunuh Goliat. Aku sudah berbuat baik kepada anak-anak daripada Yonatan. Dia tidak bilang seperti itu. Pelanggaranku itu dihapus. Bukan karena tindakanku, pekerjaanku, apa yang aku hasilkan. Pelanggaranku itu dihapuskan karena rahmat-Mu yang besar. Rahmat Allah yang besar. Kasih karunia Allah yang besar. Ya, itulah sebabnya kita sudah pernah lihat ini, kita lihat lagi. John Newton katakan apa dalam lagunya? Amazing grace. Aduh, rahmat yang begitu apa? Rahmat yang tidak dapat apa? Rahmat yang tidak dapat dibayangkan. Amazing. Ya. Amazing grace. How sweet the sound. Begitu indah suara daripada grace, rahmat Tuhan itu. Yang telah menyelamatkan orang yang kacau, yang hancur balau seperti saya. Dia adalah seorang penjual beli budak dia ini, John Newton ini. I was once lost, satu saat aku telah hilang, tapi aku ditemukan. Aku tadinya buta, sekarang aku melihat. Amazing grace. Tidak ada. Sandy Smith katakan, kita tidak pernah berseru pada Tuhan dan menerima cek yang dikembalikan dengan satu catatan dalam cek tersebut, kurang. Rahmat yang kurang. Dengan kata, seringkali kita bikin cek tapi tidak ada uangnya. Tapi pada saat kita bicara kepada Tuhan, kita minta tolong seperti Daud pada Tuhan. Tuhan, dosa saya besar, saya sudah begini, saya sudah merusak ini, saya sudah membunuh, saya sudah mencuri dan ini dan selain-lain. Tuhan tidak pernah katakan, oh iya ya, sudah terlalu hebat besar dosamu, udah nggak cukup. Saya nggak akan bisa mengampuni kamu, tidak. Firman Tuhan sudah cukup jelas dalam Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bahasa Inggrisnya, I will never, aku tidak akan pernah drive him away. Atau drive her away. Aku tidak akan pernah mengusirnya. Tidak akan pernah aku usir. Tidak akan pernah kuusir. Itulah rahmat Tuhan kita ya. Dan kalau kita sudah menerima rahmat tersebut, apa yang dapat kita lakukan? Adakah kita masih berpikir, aduh ini orang ini terlalu berdosa kepada saya, pendeta saya nggak akan bisa ampuni. Mari kita memiliki kerendahan hati. Satu sama lain untuk mengampuni. Satu sama lain untuk bersatu. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa yang telah diampuni. Dan Tuhan yang telah mengampuni kita semua. Dari segala kebersalahan. Dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita semua.
kiranya kita semua dapat datang kepada Tuhan kita. Dia rahmat-Nya begitu besar, tidak berkeputusan, tidak berkehabisan. Dia akan mengampuni kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.